Oke, kita lanjutin ya. Jadi, oke, sebentar. Nah, jadi tadi lanjutkan tentang spasium perineum profunda ya. Nah, spasium perineum profunda itu jadi adalah celah yang dilapisi di antara membrana perineum atau membrana perineal, di mana isinya itu adalah otot-otot ini, ya. Otot-otot yang gunanya untuk dua ini. Yang pertama sebagai sphincter uretra, jadi untuk membantu refleks berkemih. Yang kedua untuk stabilisasi, ya. Jadi untuk membantu sebagai support, menyokong atau sebagai penyangga. Kumpulan ototnya ada 4 sebenarnya. Ada 3 yang fungsinya untuk sphincter uretra, 1 untuk support. Jadi yang fungsinya sebagai sphincter uretra, ini saya ambil contohnya ini pada wanita ya, karena nanti ada perbedaan spasium perineum profunda pada pria sama wanita. Oke? Jadi kalau pada wanita, sphincternya lebih banyak. Ada sphincter uretra externa, ada sphincter uretrovaginalis, ini musculus juga ya, sorry saya belum tambahin, musculus sphincter uretrovaginalis, terus ada musculus compressor uretra. Oke? Nah, satu lagi ini untuk support, ada musculus transversus perinealis profunda. Kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Sorry, ini aja deh. Nah, ini adalah contoh spasium perineum profunda beserta ototnya pada wanita. Jadi yang perlu diperhatikan apa? Nih lihat nih. 3 otot yang berfungsi untuk musculus sphincter tuh ini. Pertama ini external urethral sphincter, sphincter uretra externa ya. Musculus sphincter uretra externa ini disadari. Makanya kan kamu bisa nahan BAK juga. Oke? Okay? Ya, sphincter uretra externa disadari. Lalu ada 2 otot lagi yang membantu kompresi. Yang pertama ada musculus compressor uretra, ini panjang ya. Dari lateral terus ke tengah, meliputi di sini. Dan satu lagi ada musculus sphincter uretrovaginalis. Jadi dia melingkar di vagina sama uretra, begitu. Ya. Makanya kenapa kalau pada ibu hamil yang ingin melahirkan, kalau ada tekanan pada uretra, ini pasti vaginanya juga tertekan dan sebaliknya gitu. Misalnya bayi mau keluar nih lewat vagina gitu ya, fleksibel, ini pasti ketekan juga gitu. Jadi bisa merangsang refleks berkemih gitu. Ya. Jadi 3 otot yang membantu sebagai sphincter adalah ini ya, sekali lagi ya, musculus sphincter uretra externa melingkari di orifisium uretra. Terus ada musculus ini ya, uretra sphincter uretrovaginalis melingkari antara orifisium vagina dan orifisium uretra. Terus ada musculus compressor uretra. Nah, ini 3 otot yang otot sphincter. Yang untuk support cuma satu ini, musculus transversus perinealis profunda ini. Ya gitu. Jadi kayak 2 tiang lah ini, satu di sini, satu lagi di sini. Ini otot yang melintang ini bagian dari yang tadi diafragma pelvis, yaitu levator ani dengan musculus coccygeus gitu. Jadi dia benar-benar tuh tersusunnya perlapisan banget. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung juga ada perbedaan tuh antara pasien-pasien wanita dengan pria. Bedanya di sini nih. Kalau pada pria, ya, isinya lebih kosong, lebih nggak ada gitu. Ya, karena jelas pria kan nggak ada vagina ya. Jadi, di daerah ini lebih kosong. Cuman isinya 2 doang ototnya nih. Transversus perinealis profunda tetap ada, karena itu kan untuk support. Ya, terus sphincter uretra eksternanya ada melingkari uretra, ya. Cuman yang nggak ada di sini yang sphincter uretrovaginalis kayak terus kompresor uretra juga nggak ada. Karena di sini salurannya kan keluar masuk sperma dan urin sama gitu. Sedangkan kalau di sini kan vagina dengan uretra dibedakan. Begitu. Jadi ini pertanyaan pretest favorit juga nih. Sebutkan perbedaan spasium perineum profunda beserta isinya pada pria dan wanita. Gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak untuk spasium perineum profunda? Itu kelihatan kok kalau di preparat. Gimana, sorry? Itu kelihatan kok kalau di Enggak preparat. sih. Kalau biasanya dia cuman kasih lihat otot yang tadi yang besar-besar, yang levator ani sama coccygeus. Yang ini setahu saya sih nggak kelihatan. Gitu. Tapi kalau nggak salah tuh ada satu manekinnya yang kayak gini ya. Mana tuh ya?
Saya nggak masukin lagi di sini. Ada satu manekin nih yang menunjukkan ini nih, si spasium perineum-nya gitu. Jadi paling ditanya di manekin. Oke? Kok tadi yang laki-laki 2, 1 musculus transversus perineal, ya satu lagi apa? Satu lagi sphincter uretra externa. Ini cuma 2. Nah, gitu. Oke. Kadang-kadang ada tambahan lah sedikit, cuman nggak dimasukin juga nggak apa-apa sih. Jadi yang tadi kan dominannya ini nih, isi dari spasium perineum profunda pada pria ya. Ada uretra, di sini pars membranosa, sphincter uretra externus, musculus transversus perineum. Ada beberapa ini, nervus dan pembuluh darah ya. Ada nervus dorsalis penis, terus ada vasa pudenda interna, arteri dan vena ya, sama ada glandula untuk lubrikasi, yaitu glandula bulbouretralis pada pria. Gitu. Oke, itu isi dari spasium perineum profunda pada pria. Oke, tapi perbedaan utamanya kalau pada wanita ya tadi, musculus sphincter uretrovaginalis sama musculus compressor uretra. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Cukup jelas ya. Oke, nah berikutnya kita coba lihat otot tadi yang diafragma pelvis ya. Nah, otot diafragma pelvis itu, tadi kita udah singgung ototnya cuma 2 sebenarnya. Levator ani kiri kanan, ya, yang tadi bertemu di garis tengah, tapi ada hiatusnya ya, atau ada celahnya ya untuk tractus urogenital. Sama, kelewat. Sama ini, musculus coccygeus ya. Jadi musculus coccygeus bentuknya segitiga, ada di kedua sisi lah dia untuk support juga. Jadi secara skematis tuh dia begini nih. Si levator ani itu terdiri dari 3 otot. Tadi kita udah sempat singgung. Ada iliococcygeus, artinya dari tulang ilium ke tulang coccygeus, terus pubococcygeus, ini yang lebih depan ya, lebih panjang, ini dari tulang pubis ke tulang coccygeus, dan puborectalis, ini di bagian medial. Kenapa dia namanya puborectalis? Karena dia itu membentuk atau menebal di sekitar rektum. Dia yang membantu menjaga, kita bilangnya kontinensia feses. Jadi bisa membantu kontrol, menahan BAB lah gitu kasarnya. Ya. Kadang-kadang musculus puborectalis ini kita sebutnya juga sebagai rectal sling, S-L-I-N-G, ya rectal sling. Jadi kalau ditanya sebutkan apa yang dimaksud dengan rectal sling itu ini berarti adalah tegangan yang dibentuk oleh musculus puborectalis untuk menjaga refleks BAB gitu. Ya. Nah, otot yang tambahan lagi di luar itu adalah musculus coccygeus tadi nih, kiri kanan. Ya, dia untuk memperkuat atau support lagi gitu. Oke. Jadi pada dasarnya si levator ani itu kelihatannya kayak huruf H. Gini. Ya, jadi kiri kanan menebal di tengah, terus di sampingnya di lateralnya ini musculus coccygeus, ya. Sekali lagi yang hanya membentuk dasarnya cuma 2 ya, levator ani sama coccygeus. Ini kalau kamu lihat ada otot lain kayak piriformis lah, terus ada obturator internus misalnya, itu kan memang ada di situ. Tadi meliputi lubang-lubang dan ligamen di dasar pelvis. Makanya tadi di awal kita belajar ligamennya dulu. Tapi kalau yang membentuk diafragma pelvis atau dasar dari otot-otot pelvis ya cuma 2 itu. Oke? Oke. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Enggak. Jelas ya? Oke, sip. Terus berikutnya, kalau udah kita lihat organ pelvis, terutama yang berhubungan dengan sistem urinaria dulu ya. Jadi dulu blok 8 kan kita udah pernah belajar tentang tractus urinarius. Cuman sekarang difokuskannya itu lebih ke VU sama si uretra doang gitu. Yang berhubungan sama spasium perineum profunda tadi gitu. Jadi di sini sedikit dimasukkan ya. Jadi yang kita fokuskan cuma 3 di sini ya, ada bagian terminal dari ureter, oke, VU sama uretra ya. Kalau ureter nggak terlalu banyak lah, intinya kalau ureter pada pria itu dia struktur yang menyilangnya ada ductus deferens ini untuk membawa sperma, kalau pada wanita untuk arteri uterina ya. Nah, kalau VU-nya ini yang penting. VU itu kita bagi berdasarkan 3 bagian dulu kita pernah belajar. Sorry, ada basis di bagian atas ya. Jadi basis ini yang menerima 2 buah ureter dari ginjal, ada apex di bawah, ini tempat keluarnya ke, kalau pada pria ada prostat, kalau pada wanita langsung ke orifisium uretra externa ya. Lalu di bagian dalam dari VU, mau itu di pria atau di wanita,
ada tonjolan-tonjolan otot yang kita sebut garis-garisnya sebagai musculus detrusor. Ya, musculus detrusor ini fungsinya adalah mengontrol regangan pada dinding VU ya dan bisa merangsang refleks BAK. Begitu. Lalu di bagian dalamnya juga kita dapatkan ada trigonum VU ya dengan 2 lubang di bagian atas ini muara dari atau ujung dari ureter, terus nanti satu lagi ini akan mengosongkan ke prostat, ke uretra pars prostatica lalu ke penis. Begitu ya. Lalu kalau pembagiannya sendiri tadi kita udah sebut ini ada basis ya. Terus ada apex, harusnya di daerah bawah, tapi di sini potongannya dari samping. Ada kolum ya. Kolum itu nih di sini. Daerah pendek peralihan dari VU ke dalam prostat ya. Kadang-kadang kita bilangnya ini pars pre-prostatica kalau dulu masih ingat. Ya, pars pre-prostatica. Gitu. Lalu yang terakhir adalah uretra ya. Uretra itu tadi kita udah sempat singgung. Ini untuk yang pria dulu karena pria sedikit lebih panjang ya. Kalau untuk pria yang di atas kan ada VU, terus dia keluar ke prostat. Di bagian prostatnya ini ada bagian yang pertama yaitu uretra pars pre-prostatica. Ya, uretra pars pre-prostatica. Jadi ini bagian yang pendek atau kadang-kadang bisa kita sebut juga sebagai kolum, ya. Masuk ke prostat ini udah berubah jadi uretra pars prostatica ya. Dimana kalau kita perbesar uretra pars prostatica dulu bagian-bagiannya ada yang seperti ini. Jadi yang pertama itu ada bagian atau tonjolan yang sempit ini yang kecil ya. Ini kelihatan ya BTW. Jadi nanti tolong diperhatikan. Ini namanya crista uretralis ya. Di bagian atas ini tonjolan yang halus ini crista uretralis. Kemudian crista ini dia akan melebar ke kiri maupun ke kanan, ya, di mana pelebaran kedua ini adalah colliculus seminalis namanya, ya. Pelebaran keduanya namanya colliculus seminalis, ya. Lalu di colliculus seminalis ini ada 3 lubang. Lubang yang pertama itu namanya utriculus prostaticus, ya. Ini sebagai muara atau sekret utama dari prostat. Lalu kiri kanannya ada 2 lubang yang besar juga, itu ostium ductus ejaculatorius. Ini menerima sperma dari ductus deferens, ya. Ostium ductus ejaculatorius, lalu ada butir-butir atau lubang-lubang kecil di kiri dan kanannya, ada namanya ostium ductus prostaticus. Jadi ostium ductus prostaticus ini menerima lubang-lubang kecil dari prostat juga, ini untuk lubrikasi dan juga fruktosa ya dari glandula seminalis begitu. Oke, nanti glandula-glandula tambahannya akan lebih dibahas di anatomi genitalia pria ya. Oke. Tapi secara gambaran umum yang penting dari uretra pars prostatica, crista uretralis, colliculus seminalis ini bagian pelebarannya, utriculus prostaticus satu yang besar ini, lalu 2 di sampingnya ostium ductus ejaculatorius dan di kiri kanannya yang kecil-kecil ostium ductus prostaticus. Ya. Kembali lagi ke sini, lalu masuk ke uretra pars membranosa ya. Nah, ini penting kenapa? Karena uretra pars membranosa ini adalah bagian uretra yang tadi ada di dalam spasium perineum profunda. Nah, ini penting juga uretra pada pria punya sphincternya 2, lihat nih. Ada sphincter uretra interna yang di bagian preprostatica. Sphincter uretra interna ini tidak dapat dikontrol, alias dia persarafannya otonom, ya tidak disadari. Kalau yang sphincter uretra eksterna bisa, karena persarafannya somatis. Ya. Lalu nanti dilanjutkan uretranya akan masuk ke pars spongiosa dan akhirnya keluar ke OUE, orificium uretra externum. Oke. Untuk yang perempuan pendek, ya perempuan itu di bagian atas VU tentunya langsung masuk ke uretra pars, kita bilangnya langsung eksterna ya, uretra eksterna nanti keluar ke OUE, orificium uretra externa. Jadi karena di perempuan itu pendek salurannya, jadi tidak ada banyak pembagian, hanya dia ada yang masuk ke spasium perineum profunda, juga punya sphincter uretra externa ya, ini disadari.
untuk yang perempuan dianggap tidak mempunyai sphincter uretra interna karena kolumnya sangat pendek dan ototnya lebih kecil. Jadi dianggap cuma punya sphincter uretra externa saja. Ya. Lalu di bagian luarnya yang dekat dengan kulit, di sini ada beberapa glandula yang penting. Yang pertama ada glandula vestibularis mayor, atau kadang-kadang kita sebutnya glandula Bartholin ya. Ada yang minor juga, cuma di sini tidak ditunjukkan. Lalu ada glandula parauretralis atau glandula skin, ini tujuannya untuk lubrikasi. Terus ada glans klitoris, ini setara penis pada pria. Gitu. Ini untuk rangsangan atau lubrikasi. Begitu. Ada pertanyaan untuk uretra di atau VU ya atau traktus urinarius pada perempuan dan laki-laki? Kalau yang tadi berarti kalau cewek VU terus tuh ke langsung uretra eksterna. Ya, langsung ke uretra eksterna terus ke OUE, orifisium uretra externum. Dia nggak ada pars-parsnya kalau pada wanita. Gitu. Ada lagi? Udah. Cukup jelas? Ya, kalau nggak ada, paling itu sih ya, anak satu meliputi tadi tulang-tulang pelvis, lubang-lubang dan ligamen, terus habis itu yang kedua dasar pelvis, termasuk spasium perinei profunda dan superficialis, otot-otot, terus tractus urinarius yang berhubungan sama dasar pelvis. Itu aja. Nanti yang kedua Kalau pendarahan, organ genitalia wanita dan pria. Gitu. kalau pendarahan, Perdarahan masuk yang kedua. Nanti soalnya perdarahannya itu dia cuman menjelaskan kalau yang perempuan ya, terutama itu perdarahan uterus, tuba fallopi, ovarium, sama pembuluh besar udah. Gitu. Kalau yang pria nggak terlalu banyak juga, karena kan organ reproduksinya lebih di testis dan penis. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, kok minta soal pretest ya kok? Boleh, boleh. Ntar saya. Emang kapan rencananya berarti kamu? Kapan ya? Minggu ketiga kan keempat. Minggu depan ya? Antara minggu ketiga atau minggu keempat. Keempat nggak sih, habis libur dulu. Antar. Kan ada libur kan, libur merah. Nah, kapan? Oh, kita ada Minggu libur. depan. Oh, libur ini ya, Sul? Minggu depan ya? Kalau nggak salah ya? Kelasnya tuh pas sebelum libur, terus praktikumnya setelah libur setahunnya, kayak gitu. Sih. Oh. kan bener sih lu minggu ketiga. Oke, ya udah nanti sekarang udah ada kirimin aja jadwalnya, nanti soal pretestnya saya rangkumin di email seperti biasa ya. Ya, thank you kok. Oke, sip.